Selamat datang di vlog kali ini. Nah, pada lokasi saat ini kami berada di Rumah Radang. Nah, izinkan saya dan host-host lainnya juga untuk menjelaskan Rumah Radang. Apa sih Rumah Radang itu? Rumah Radang adalah replika rumah adat Dayak yang terletak di Pontianak, Kalimantan Barat. Rumah ini dikenal sebagai salah satu rumah adat terbesar di Indonesia dan menjadi kesimpulan kebudayaan Dayak yang kaya dan beragam. Aslinya, Rumah Radang digunakan sebagai tempat tinggal bagi keluarga besar masyarakat Dayak. Replika ini dibangun sebagai cara untuk melestarikan dan memperkenalkan budaya Dayak kepada masyarakat luas. Siapa sih yang terkait dengan Rumah Radang? Rumah Radang merupakan bagian penting dari budaya suku Dayak di Pontianak. Pembangunan replika ini melibatkan kerjasama antar pemerintah lokal, pengrajin tradisional, dan tokoh adat Dayak. Selain itu, Rumah Radang ini digunakan oleh masyarakat Dayak untuk acara adat, perayaan budaya, serta acara resmi yang dihadiri oleh pemimpin lokal dan komunitas lokal. Kapan Rumah Radang digunakan? Rumah Radang digunakan oleh suku Dayak pada saat kegiatan sosial dan sebagai tempat tinggal mereka. Saat ini replika Rumah Radang sering digunakan untuk acara-acara tradisi suku Dayak. Selain itu, rumah ini juga digunakan untuk kegiatan festival, pameran budaya, dan acara adat lainnya. Nah, di mana sih letak Rumah Radang? Rumah Radang terletak di Jalan Sultan Syahir, Kota Baru, Pontianak, Kalimantan Barat. Lokasi ini mudah diakses dari pusat kota dan menjadi salah satu wisata budaya yang terkenal di Pontianak. Berada di sekitar area strategis, pengunjung dapat menikmati pemandangan sekitar dan belajar lebih dalam tentang sejarah dan budaya Dayak. Bagaimana proses pembangunan Rumah Radang dan cara penggunaannya? Jadi, proses pembangunan Rumah Radang replika ini melibatkan pengrajin kayu tradisional yang menggunakan material dan teknik yang menyerupai rumah asli Dayak. Rumah ini dibangun menggunakan kayu ulin yang tahan lama dengan atap berbentuk lonjong khas rumah panggung Dayak. Pembangunannya membutuhkan waktu yang lama karena detail ukiran khas Dayak yang menghiasi bagian luar dan bagian dalam rumah. Saat ini, Rumah Radang digunakan sebagai lokasi untuk acara budaya, festival, dan pameran, sekaligus menjadi tempat belajar bagi masyarakat yang ingin tahu lebih banyak tentang suku adat Dayak. Ya, di sekolah mana? Di sekolah SMA 3, Pak. Ya. Siapa nama Bapak? Angga Agus Saniwa. Di mana tempat asal Bapak? Asal saya dari Jalan Tanjung Raya 2. Oh, oke, Pak. Bagaimana kesan Bapak saat di sini? Kesannya Tempatnya di sini enak gitu. tempatnya sangat nyaman untuk dikunjungin ya, soalnya tempat suku Dayak gitu kan. Oh iya, betul, Pak. Ada rumah suku Ya, Dayak. tempat rumah adat suku Dayak. Menurut Bapak, apakah Rumah Radang ini cukup untuk melestarikan budaya di Indonesia? Kalau untuk Indonesia mungkin cukup ya, soalnya kan suku Dayak termasuk dalam suku yang ada di Indonesia. Sebagai ya, betul, Pak. Rumah Radang ini memperkenalkan budaya suku Dayak gitu. Oh iya, betul, Pak. Kapan waktu yang tepat untuk memasukkan budaya di Indonesia, Pak? Kapan? Sekarang gitu, Pak. Sekarang untuk dari awal sebenarnya. Oh, dari awal. Nggak perlu tunggu kapan, pokoknya dari awal biar tidak diambil budaya bangsa sebelah. Budaya lain sebelah. Oke, siap. Makasih, Pak. Iya. Makasih banyak, Pak. Permisi, Bang. Boleh izin interview tak? Buat tentang Rumah Radang ini dikit ya? Enggak terlalu spesifik sih. Siapa nama Abang? Nama saya Ya. Rio Bertus Fernando. Oh. Di mana tempat asal Abang? Saya asal di Skadau. Skadau. Oh, jauh ya, Pak. Apa alasan Abang ke sini? Alasan saya ke sini itu buat kuliah. Oh, buat kuliah. Oh, jadi ada tugas kuliah gitu ya, Pak. Nah, Oh. Bagaimana kesan Bapak saat di sini? Abang di sini? sana sih yang di Pontin ya. Di sini, Pak, di rumah ini. Oh, di sini nih. Ah, Di sini sih Bagus tempatnya juga. bagus. Oh, sih. bagus. Bagus. Dan di sini juga ramai.
Oh, lama ya. Menurut abang, apakah rumah Adang ini cukup untuk melestarikan budaya di Indonesia? Melestarikan budaya. Melestarikan budaya sih. Ya. Kayaknya harus perlu ditingkatkan lagi biar seru luas gitu. Oh iya Pak. Ya, Pak. Kapan waktu yang tepat untuk melestarikan budaya di Indonesia? Itu sih kayak dia tuh harus bertahap atau gitu. Bertahap ya. Biar sempurna gitu. Iya. Oh ya, oke, makasih Bang. Karakteristik serta keunikan dari rumah adat ini ada pada jumlah tangganya yang harus ganjil. Burung enggang sebagai pandemik khas Kalimantan Barat kerap dijadikan sebagai simbol kegagahan dan kekuatan dari rumah ini. Rumah adat Radang atau Panjang ini juga terbagi ke dalam 4 bagian utama, di antaranya tempat musyawarah adat. Bilik merupakan kamar tidur bagi penghuni rumah. Uang mik, bagian belakang rumah yang kerap difungsikan sebagai dapur. Filosofi rumah Radang sendiri tak hanya digunakan sekedar membangun untuk melindung saja, tetapi juga memiliki filosofi sesuai dengan bentuk serta peruntukannya yang mendeskripsikan toleransi antar anggota keluarga dan sikap kebersamaan. Hulu dan hilir rumah ini juga harus searah dengan matahari terbit dan matahari terbenam. Hal ini kemudian melambangkan kerja keras dalam mengarungi kehidupan, dimulai dari fajar tiba hingga senja dan menutup hari. Pada bagian depan rumah ini juga biasanya terdapat patung dari kayu ulin yang menyerupai manusia. Patung ini digunakan dalam suatu ritual mengusir roh-roh jahat atau mengantar arwah leluhur ke alam surga. Serta secara garis besar, rumah Adang ini mengutamakan keharmonisan dalam bermasyarakat. Material kayu sendiri mendominasi. Jenis kayu ulin yang kokoh dipadukan pada lantai berbahan kayu maupun bambu membuat rumah Radang terlihat hangat dan tentunya menarik. Kayu ulin sendiri biasa digunakan pada rumah Radang merupakan kayu yang berasal dari Kalimantan yang kini mulai jarang ditemui atau biasa disebut langka. Kayu ini juga terkenal anti rayap selain ketahanannya untuk menampung beban yang cukup berat. Itulah beberapa penjelasan mengenai karakteristik bangunan dan juga filosofi rumah adat Kalimantan Barat. Rumah adat ini dapat ditemui secara langsung di Jalan Sultan Syahrir, Kota Pontianak. Sekian vlog yang dapat kami sampaikan. Segala perhatian Anda saya sangat apresiasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tolong!